Sebuah sepeda motor bertabrakan dengan sepeda motor lain dari arah berlawanan di Jalan Raya Buaran Durensawit, Jakarta Timur. Akibat kejadian ini, satu orang pengendara sepeda motor bernama Marianto tewas di tempat, sementara pengendara motor lainnya mengalami luka ringan. Tabrakan diduga karena jalan yang licin membuat korban tak dapat mengendalikan kendaraannya. Saat kejadian, korban tidak menggunakan helm. Usai kejadian, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk diautopsi. Korban yang tertabrak meninggal dunia. Motornya itu jenisnya nggak begitu nyata karena itu modifikasi. Ada model custom, nggak ada mereknya, nggak ada mereknya yang lain. Jadi kita belum bisa memastikan benar jenis motornya karena itu model custom. Untuk lawannya tidak mengalami luka-luka, cuma dia menghindar, sempat nabrak tapi tidak mengalami luka-luka. Kini kasus tabrakan tersebut ditangani petugas kepolisian unit Laka Lantas Polsek Durensawit. Dua dari 8 pekerja galian pipa bawah tanah diduga milik PDAM di kawasan Kelapa II, Tangerang, Banten tertimbun material tanah yang longsor. Satu di antaranya tewas di lokasi kejadian, sedangkan satu lainnya menderita luka serius. Proses evakuasi para korban cukup sulit karena banyaknya material tanah yang menimbun, sehingga petugas harus menggunakan alat berat untuk mengangkat material tanah. Bang, waktu kejadian korban di bawah ada bangsa 8 orang adalah ya kan. Lagi posisi di bawah. Meninggal berapa orang, Bang? Cuma korban ada 2. Korban ya kan, yang selamat 1, yang meninggal 1. Pada saat kerja memang ramai, Bang? Pada saat kerja. Sementara itu, kasus kecelakaan pekerja ini masih dalam penyelidikan Polsek Kelapa II. Garis polisi pun masih nampak di lokasi kejadian. Sakit hati, rujuk ditolak dan tidak dilibatkan dalam rencana pernikahan anak. Seorang pria tega membunuh mantan istrinya di Bandung, Jawa Barat. Ironisnya pemirsa, korban yang merupakan guru sekolah dasar menegang nyawa di depan sekolah, tepatnya mengajar di hadapan rekan guru dan murid-muridnya. Pemirsa, selain kasus pembunuhan mantan istri, selama 1 jam ke depan Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan bersama saya, Arlista Hadi. Kita awali Realita dengan informasi dari Manado, Sulawesi Utara. Lama menghilang, seorang polwan Bribtu Kristi Sugiarto ditetapkan sebagai buronan oleh Polda Sulawesi Utara. Polwan berparas cantik ini terjerat indisipliner karena meninggalkan tugas tanpa izin selama 30 hari berturut-turut. Bribtu Kristi Sugiarto sudah meninggalkan tugasnya sebagai polisi sejak 15 November 2021 lalu. Sehari-hari, polwan berparas cantik ini bertugas sebagai bintara bagian sumber daya manusia di Polresta Manado. Polisi telah menetapkan Bribtu Kristi sebagai buronan sejak 31 Januari lalu. Ia terancam sanksi pemecatan melalui sidang kode etik kepolisian. Polisi menampik hilangnya Bribtu Kristi terkait dengan dugaan video asusila yang sempat viral di masyarakat. Bahwa yang bersangkutan saat ini sudah ditetapkan sebagai DPO, khususnya terkait dengan desersi yang dilakukannya. Jadi tidak benar bahwa yang bersangkutan itu meninggalkan tugas setelah atau menghilang setelah beredarnya video viral yang bersangkutan. Akibat desersi, Bribtu Kristi terancam dihentikan tidak dengan hormat dari kepolisian, walaupun dirinya tidak hadir dalam sidang kode etik atau in absentia. Seorang pria di Lampung Utara, Lampung mengamuk dan merusak rumah keluarga mantan istrinya. Pelaku kerap kali mengancam menggunakan senjata tajam dengan berbagai alasan. Saya nggak senang saya disambut sama yang caibat. Bapak masalah. Saya lagi mau tak macam. Yang mana? Dua-dua. Panggil. Sini panggil. Kalau ngobrol itu sini. Luar.
Video amatir warga merekam detik-detik seorang pria mengamuk di rumah warga di Jalan Padat Karya, Kota Bumi, Lampung Utara, Lampung. Dengan membawa senjata tajam, pelaku bernama Guntur mendatangi rumah mantan mertuanya dan merusak sejumlah bagian rumah hingga kendaraan yang terparkir di halaman. Diketahui pelaku kerap kali datang dan mengancam menggunakan senjata tajam dengan dalih ingin mengambil anaknya dari rumah mantan istrinya. Awalnya tuh dia mau ngambil mau mulangin anaknya. Tapi dia minta uang 500.000. Untuk apa itu? Itu pasal dia minta uang buat beli sabu. Buat beli sabu? Yes. Terus nggak tahu kenapa dia langsung bawa badik, dia langsung nyerang rumah kami. Dari situ dia bawa badik, anak-anaknya ada sama saya lah. Sama saya, ujungnya ditarik. Peristiwa ini telah dilaporkan ke pihak kepolisian. Keluarga korban berharap pelaku dapat segera ditangkap karena kerap kali membuat mereka merasa terancam. Pembunuhan seorang guru sekolah dasar di Bandung, Jawa Barat oleh mantan suaminya terungkap. Pelaku mengaku kesal lantaran ajakan rujuk ditolak serta korban tidak melibatkan dirinya dalam rencana pernikahan anak mereka. Sementara itu pemirsa, jenazah korban sudah dimakamkan pihak keluarga Senin malam. Inilah Nono Mujianto, pria yang membunuh mantan istrinya yang juga seorang guru sekolah dasar negeri 032 Tilil, Kota Bandung, saat digelandang dari Polsek Tacoblong ke Mapolrestabes Bandung. Nono Mujianto yang sudah menjadi tersangka mengaku nekat membunuh mantan istrinya lantaran sakit hati. Menuduh ada hubungan asmara antara korban dengan sesama guru yang mengganggu dirinya yang berencana akan kembali rujuk. Niat untuk kembali rujuk itu Pak, ke korban sendiri gimana responnya? Udah mau. Justru dia yang ngajak. Tapi ternyata dia katanya kemarin dari kakaknya bilang sama anak saya, katanya saya ada di hotel sama ibunya. Tapi saya nggak merasa ada di hotel. Abang curiga yang lain gitu. Ya, saya tanya, dia nggak mau jawab. Polisi menyita barang bukti senjata tajam yang digunakan pelaku saat menghabisi nyawa mantan istrinya, ponsel dan pakaian milik pelaku dan korban saat kejadian. Namun berbeda dengan pengakuan tersangka, polisi menyatakan dari fakta pemeriksaan motif pembunuhan ini lantaran tersangka sakit hati ditolak rujuk oleh korban. Selain itu, pelaku merasa tidak dihargai oleh korban karena tidak dilibatkan dalam rencana pernikahan anak mereka. Polisi juga tidak menemukan bukti adanya hubungan asmara antara korban dengan sesama guru yang diakui tersangka. Lagi, namun menolak, ya. Kemudian juga ada juga yang menemukan saksi bahwa tersangka ini ingin ikut bergabung pada acara pernikahan anaknya, namun anaknya tidak berkenan. Mungkin itu salah satu motif sehingga bukan mungkin ya berdasarkan fakta yang ada. Salah satu latar belakang terjadi dugaan pembunuhan tersebut, ya. Artinya mungkin menyebabkan kekecewaan terhadap mantan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Nono Mujianto dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Sementara itu, usai disemayamkan di rumah duka jenazah Ati Rohaini, langsung dimakamkan pihak keluarga di tempat pemakaman umum Cikutra, Kota Bandung, dengan diantara seluruh saudara dan rekan sejawat almarhum. Isak tangis dan sedihan keluarga mewarnai saat jenazah Ati Rohaini diturunkan ke liang lahat. Kepergian almarhumah menjadi pukulan berat bagi keluarga dikarenakan anak bungsu dari almarhumah akan melangsungkan pernikahan pada 12 Februari 2022 mendatang.
Sebelumnya, Senin pagi, seluruh guru dan siswa sekolah dasar di Kelurahan Sadang Serang, Bandung, Jawa Barat dikejutkan dengan peristiwa berdarah. Seorang guru perempuan tewas ditikam mantan suaminya di gerbang sekolahan saat akan masuk mengajar. Korban tewas dengan 3 tusukan. Ironisnya, tragedi berdarah ini terjadi saat kondisi sekolah sedang ramai aktivitas belajar mengajar. Tidak terima ditolak rujuk, seorang laki-laki di Palembang, Sumatera Selatan tega menganiaya mantan istrinya hingga terluka. Aksi kejam pelaku terekam CCTV sebuah hotel tempat korban bekerja dan viral di media sosial. Inilah video penganiayaan seorang wanita berinisial NA, 30 tahun, yang terekam CCTV dan beredar di media sosial. Dalam video tersebut terlihat seorang pria menganiaya seorang wanita berkerudung hitam di salah satu penginapan yang berada di kawasan Sukarame, Palembang. Diketahui pelaku merupakan mantan suami korban berinisial DJ, yang juga residivis kasus pembegalan dan pencurian. Pelaku menganiaya korban karena tidak terima ditolak rujuk oleh korban. Akibat kejadian ini, korban langsung melaporkannya ke Polrestabes Palembang. Pengen dia ditangkap lah Pak, secepatnya Pak. Kenapa takut? Aku takut Pak, dia ngancam terus. Seperti apa ngancamnya? Kalau bisa mati. Ngancam dia katanya nak bunuh aku. Katanya nak nyalakai aku, nak nyiram aku pakai cukup parah. Katanya cek itu. Mantan tadi tuh datang ke tempat aku begawe. Nah, ngajak aku ngobrol. Dia ngajak aku balikan lagi. Rujuk ya? Iya, ngajak aku rujuk. Aku ngomong sama dia, aku tidak bisa rujuk sama kau lagi. Tidak usah mengharap aku lagi. Dari awal kau balik dari penjara kemarin, aku udah ngomong cek itu. Dia tadi tuh nyekek aku. Aku dicekeknya, aku tarik-tarik, dilepaskannya sama dia. Sudah tuh dipukul aku. Sementara berdasarkan rekaman video tersebut, Kepolisian Polrestabes Palembang langsung bergerak cepat mengejar pelaku. Kami juga sudah menerima video viral itu, sudah kita pelajari juga dari CCTV-nya, sudah kita sebarkan untuk opsional dan polsek-polsek setempat untuk segera menindaklanjuti perkara tersebut, dan mudah-mudahan kami bisa mengamankan pelaku. Akibat kejadian tersebut, korban yang menghidupi kedua anaknya yang masih kecil takut untuk bekerja dan beraktivitas. Di Gianyar, Bali, pemirsa, rekonstruksi kasus pembunuhan pria diduga selingkuhan istri digelar di 2 lokasi. Rekonstruksi yang memperagakan 35 adegan untuk menguji keterangan pelaku maupun para saksi. Petugas mengawal ketat pelaku pembunuhan terhadap pria diduga selingkuhan istrinya saat akan menjalani rekonstruksi yang digelar polisi dari Polsek Sukawati. Dalam rekonstruksi, terungkap awal kejadian kasus yang menjerat pelaku bernama Nengah Wanta. Awalnya pelaku mendatangi konter milik istrinya, Kadek Setiawati, di Jalan Pasekan Batu Bulan, Gianyar. Sesampainya di konter, pelaku sempat memanggil pria yang diduga selingkuhan istrinya. Usai bertemu, pelaku pulang mengambil senjata tajam lalu kembali datang dan menganiaya Jupriyadi, pria diduga selingkuhan istrinya hingga meninggal dunia. Pelaku pun menganiaya istrinya dengan senjata tajam sebanyak 30 kali. Ada 28 adegan yang diperagakan di lokasi penganiayaan. Rekonstruksi berlanjut di rumah pelaku dengan memperagakan 7 adegan. Korban Kadek Setiawati, yakni istri pelaku, tidak dihadirkan dalam rekonstruksi. Saat ini kondisi korban berangsur membaik setelah dianiaya suaminya. Tersangka yang menentukan apakah benar si tersangka inilah yang pelakunya. Kemudian adegannya ada 35 adegan, 28 ada di sini di TKP pokok, 7 lagi adegan ada di rumah tersangka. Kadek Setiawati, 30 tahun, sempat mendapat perawatan di rumah sakit akibat dianiaya suaminya di Jalan Pasekan Batu Bulan, Gianyar. Korban dianiaya suaminya karena pelaku cemburu dan emosi, istrinya diduga selingkuh dengan Jupriyadi. Korban Jupriyadi juga dianiaya dan meninggal dunia akibat luka cukup parah di tubuhnya. Keluarga Jupriyadi berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya atas perbuatan yang menyebabkan korban meninggal dunia.
Ketahuan selingkuh, seorang istri warga Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan dianiaya suaminya sendiri hingga nyaris tewas. Seorang suami di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan tega menganiaya istrinya sendiri dengan senjata tajam hingga nyaris tewas. Pelaku kesal karena istrinya ketahuan selingkuh. Kejadian terungkap setelah chattingan mesra korban dengan pria yang diduga mantan pacar korban dilihat pelaku. Korban pun mengakui bahwa chattingan tersebut dengan mantan kekasihnya dan saat itu juga korban meminta cerai pada pelaku. Mendengar semua itu, pelaku kesal dan langsung menganiaya korban di beberapa bagian tubuhnya dengan senjata tajam. Menurut pengakuan pelaku, sudah beberapa lama ini sikap korban berubah terhadap pelaku sehingga memicu kecurigaan pelaku terhadap korban. Tersangka merasa cemburu, diduga istrinya ada pil atau pria idaman lain. Jadi dari pengakuan tersangka merasa curiga atas perubahan tingkah laku istrinya, dan setelah pengecekan HP istrinya didapatkan percakapan mesra antara istri pelaku dan pria idaman lain tersebut, sehingga membuat tersangka merasa kalap dan melakukan KDRT tersebut. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Seorang paman cabuli keponakannya selama 13 tahun. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama Realita.